Di mana kondisi kita saat ini itu sebenarnya bergantung dari siapa pemimpinnya. Nah, pemimpin itu lahir dari mana? Kan lahir dari pemilu dan pilkada tentu saja. Jaksa tidak bisa memutus perkara. Polisi tidak bisa melakukan penuntutan, ya. Hakim dia hanya bisa memberikan putusan, vonis. Hanya Bawaslu yang lengkap kewenangan dan fungsi itu gitu, Mbak. Regulasi yang mengatur ya, saya emosi. Berarti ini regulasinya ya, bukan karena budaya permisif nih. Katanya, waduh Bawaslu nih apa-apa dibiarin gitu kan. Iya kan aturan. Kita tidak bisa menabrak aturan yang ada. Masa kita penegak aturan kita nabraki aturan. Ya oke. Jadi buat teman-teman yang sering berpikir kalau itu Bawaslu apa-apa membolehkan, sebenarnya karena undang-undangnya ya. Ya kalau sebenarnya Dan undang-undangnya. pembuat undang-undangnya teman-teman yang milih loh. Iya, ya sekali lagi kan ini bagaikan apa ya, lingkaran ya yang tidak ada putusnya. Penerimanya bisa menjadi pihak yang dihukum, pemberinya juga menjadi pihak yang dihukum. Dilematis ya. Ya. Udah nih ya Mas Yani ya. Udah lega nih. Udah nggak emosi lagi. Kerja-kerja Bawaslu itu bagaikan kerja-kerja penegak hukum lainnya. Kami menyadari setiap penegak hukum itu menjadi pihak yang paling tidak disukai oleh para pelanggar hukum. Pesan kami, bantu Bawaslu, kita pasti bisa menjaga marwah demokrasi, memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang kita harapkan, dan pemimpin itu bisa mensejahterakan kita semua, menjalankan programnya untuk kita semua. Selamat datang di Bawor Bawaslu Banyumas Ngobrol, podcast resmi Bawaslu Kabupaten Banyumas. Bersama saya Tias, ex-Panwascam Pemilu dan Pilkada yang sekarang banting setir nih jadi pemandu acara. Ya. Nah, di episode kali ini kita akan bahas satu tema yang kelihatannya serius, tapi kita akan kemas secara ringan dan santai ya, yaitu penanganan pelanggaran dan semangat kebangkitan nasional. Seperti yang kita tahu, tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tapi di sini bukan soal kita bahas sejarah kebangkitan nasional ya, tapi kita sebagai bangsa ini memiliki kesadaran untuk bangkit melawan ketertinggalan, ketidakadilan, dan kalau dalam konteks pemilu ini melawan penanganan pelanggaran pemilu gitu. Dimana kondisi kita saat ini itu sebenarnya bergantung dari siapa pemimpinnya. Nah, pemimpin itu lahir dari mana? Kan lahir dari pemilu dan pilkada tentu saja. Saat ini sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat kompeten nih untuk membahas soal ini nih. Siapa lagi kalau bukan Pak Yon Daryono. Beliau ini adalah anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas ya, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, betul ya? Iya, betul. Ya, gimana sehat Mas Yon? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak Tias? Sehat juga. Saya panggilnya Mas ini ya, biar kita lebih akrab gitu loh. Oke. Ini tadi kan sudah disinggung sedikit soal kebangkitan nasional dan pelanggaran pemilu. Boleh nggak dijelasin korelasinya lebih lanjut nih? Ya, jadi tadi sudah disinggung juga sebenarnya kalau kita berbicara adanya bangsa Indonesia, maka perjalanannya cukup panjang sebenarnya. Kalau kita bicara sejarah ya, sejak 1908, kemudian 1928, kemudian juga 45, kemudian juga 65, kemudian sampai 98 dan hari ini di 2025. Cuman konteksnya berbeda. Di dalam konteks kepemimpinan, setiap pemimpin akan menemui zaman yang berbeda-beda pula. Di 45 itu ada proses pemilihan kepemimpinan nasional yang tidak dilakukan melalui proses pesta demokrasi. Kemudian di tahun 66, 65, 66 ada peristiwa juga yang dimana selalu di situ ada anak muda. Kemudian ada pemerintahan berganti juga tidak berdasarkan pada hasil pemilihan juga. Baru setelah tahun 71 kita sudah menemukan format bagaimana memilih pemimpin, dalam hal ini adalah presiden ya. Nah, kita kembali ke tahun 2025 yang sebelumnya ini sebenarnya
kita coba Mbak Tias, kita coba lihat ada fakta sejarah di mana bangsa kita melakukan proses pemilihan pemimpin ya secara serentak, baik untuk presiden, wakil presiden beserta anggota legislatifnya. Kemudian di tahun yang sama juga kita memilih kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan semuanya dilakukan dengan proses yang tidak mudah karena ini hal baru ya, memerlukan energi, pemikiran, waktu, dan yang jelas penyelenggara yang harus taat pada regulasi. Nah, tadi kalau bicara soal penanganan pelanggaran, maka kita bicara soal regulasi. Karena setiap proses pesta demokrasi itu ada prasyarat. Yang pertama adalah syarat orang yang akan dipilih, syarat pemilihnya harus ada, dan satu lagi syarat penyelenggaranya harus ada. Kalau di antara 3 syarat ini tidak ada, maka tidak bisa terlaksana. Ada pemilih saja, tidak ada yang dipilih, terus mau milih siapa? Betul. Ada yang dipilih, tidak ada yang memilih, terus siapa yang mau milih? Ada pemilih, ada yang dipilih, tidak ada yang menyelenggarakan, terus mau bagaimana? Nah, ini 3 pilar yang harus bersama-sama selalu gitu, termasuk di pilkada dan pemilu 2024 kemarin serentak. Ya, oke. Jadi ini kan mungkin tadi sedikit pengantar ya, korelasi antara kebangkitan nasional dengan penanganan pelanggaran pemilu. Ini agak definitif nih Pak. Sebenarnya penanganan pelanggaran pemilu menurut Bawaslu sendiri itu gimana sih? Bedanya dengan penanganan kasus-kasus lain itu seperti apa? Iya, jadi keberadaan Badan Pengawas Pemilu itu dibentuk ya berdasarkan undang-undangnya Undang-Undang 7 2017. Di situ ada kewenangan di mana Bawaslu melakukan proses pencegahan, pengawasan, dan penindakan ya. Jadi kalau kita berbicara sebenarnya tugas Bawaslu itu sangat lengkap. Di beberapa kesempatan kita coba analisa bersama, hanya lembaga Bawaslu yang di situ ada fungsi-fungsi yang seharusnya itu berada pada fungsi di organisasi yang lain. Misalkan ya, kalau pengawasan itu seringkali pada fungsi intelijen ya. Fungsi intelijen ini ya kemudian masuknya ke penyelidikan ya. Itu ada di kepolisian. Kemudian pasca penyelidikan nanti akan ada penyidikan ya. Penyidikan itu juga dilakukan oleh kepolisian dan juga sudah masuk di ranah kejaksaan, karena di situ jaksa bisa melakukan proses penuntutan, menuntut seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dengan pasal-pasal beserta sanksi-sanksi ancaman pidananya. Nah, kemudian ada fungsi pemutus atau fungsi yang dipunyai oleh teman-teman hakim ya. Disitulah mereka bisa memvonis sebuah perkara bersalah atau tidak bersalah ya, terbukti atau tidak terbukti. Nah, hanya Bawaslu saja yang memiliki organisasi yang memiliki ketiga elemen kelengkapan proses penanganan sebuah pelanggaran yang terjadi. Oke, berarti tadi sampai putusan ya? Sampai putusan, karena di Bawaslu itu dia punya kewenangan adjudikasi untuk memutuskan proses sengketa ya, sengketa proses ya, bukan sengketa hasil. Kalau sengketa hasil adanya di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kewenangan Bawaslu mulai dari fungsi intelijen, kalau di Bawaslu dikenal itu, di Perbawaslu dikenal dengan investigasi ya, fungsi penyelidikan, pengawasan, fungsi penyidikan, menetapkan pasal-pasal dan ancaman hukumannya, kemudian memutus ya. Memutus itu kewenangan adjudikasi ketika ada sengketa proses antara peserta dengan penyelenggara maupun peserta dengan peserta pemilu maupun pemilihan. Nah, ini yang menarik. Jadi Bawaslu kalau dibandingkan dengan lembaga yang lain, kita berbicara misalkan jaksa tidak bisa memutus perkara
Polisi tidak bisa melakukan penuntutan, ya. Hakim dia hanya bisa memberikan putusan, vonis, tapi dia tidak bisa melakukan proses penyelidikan, melakukan proses investigasi maupun penuntutan. Hanya Bawaslu yang lengkap memiliki tiga kewenangan dan fungsi itu gitu Mbak Tias. Jadi sekali lagi kita bicara aturan, kita bicara Bawaslu. Jadi inilah Bawaslu yang hari ini kemudian mengawasi proses lahirnya para pemimpin baik di tingkat lokal, di situ ada anggota legislatif, ada bupati, wali kota maupun gubernur, maupun mengawasi proses pemilihan anggota legislatif pusat dan presiden serta wakil presiden. Oke, ya ini mungkin masih definitif lagi ya. Mungkin teman-teman di rumah ini banyak yang belum paham ya. Pelanggaran pemilu itu kan ada 3 ya. Ya. Ada administratif, pidana, sama etik. Boleh nggak dikasih contoh ke teman-teman di rumah yang ringan-ringan aja gitu loh, biar nggak pening gitu. Jadi gini, dugaan pelanggaran itu kalau di dalam konsep Bawaslu itu sebenarnya tidak hanya 3, Mbak. Ada 4. Oh, 4. Ada 4. Yang pertama adalah dugaan pelanggaran pidana, pemilihan maupun pemilu, ya. Yang kedua dugaan pelanggaran administrasi. Yang ketiga dugaan pelanggaran kode etik, ya, untuk para penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc terutama. Dan yang keempat adalah dugaan pelanggaran hukum lainnya. Nah, ini ada 4. Jadi kalau kita coba jelaskan secara sederhananya untuk para pemirsa Bawor, Bawaslu menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu, betul, bersama Sentra Gakumdu yang di dalamnya ada teman-teman dari Kejaksaan dan Kepolisian yang ditugaskan di Sentra Gakumdu di bawah koordinasi Bawaslu. Ya, kalau pidana pemilu terkait money politik dan lain sebagainya itu pidana pemilu. Kemudian dugaan pelanggaran administratif ini biasanya dilakukan oleh teman-teman di jajaran KPU, ya, atau pasangan calon, atau juga teman-teman calon legislatif. Itu ada dugaan pelanggaran administratif yang bisa ditangani oleh Bawaslu, dan Bawaslu nanti akan memutuskan apakah pelanggaran itu terbukti atau tidak. Dan pelanggaran itu yang berikutnya adalah pelanggaran kode etik. Kode etik ini untuk teman-teman jajaran PPK, Panwascam, dan ke bawah, baik PPS, kemudian PKD, KPPS, PTPS. Itu ad hoc, bisa ditangani oleh Bawaslu. Ya. Yang berikutnya adalah undang-undang lainnya. Nah, ini yang seringkali terjadi adalah adanya penanganan pelanggaran yang melibatkan instansi lainnya, misalkan dengan netralitas TNI Polri, ya, maka Bawaslu bisa memproses kemudian merekomendasikan, ya. ASN misalkan bisa memproses dan kemudian merekomendasikan ke, kalau dulu ada KSN, kalau sekarang KSN sudah tidak ada, maka direkomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan proses di sana. Nah, yang menjadi catatan kita bersama di dalam proses dugaan penanganan pelanggaran baik pemilu maupun pemilihan, ini kita tidak bisa berjalan sendiri ketika menyelesaikan persoalan ini. Kita butuh masyarakat, kita butuh jajaran kita sebagai penemu, ya, karena pintu masuknya ketika menangani pelanggaran itu melalui pintu masuk dari jajaran kami yang namanya temuan, atau melalui masyarakat, itu yang namanya laporan. Dan laporan juga ada prasyaratnya, warga negara Indonesia sudah punya hak pilih, ya. Kemudian dia menyampaikan dugaan pelanggarannya dengan melengkapi syarat formil materialnya, ya. Ada yang dilaporkan, ada pelapornya, ada batas waktu yang tidak dilanggar, ya, dari laporan ketika pertama kali diketahui. Terus kemudian ada kronologi kejadian, ada bukti-bukti dan saksi. Nah, ini harus terpenuhi semua syarat formil material supaya tidak
berhenti di tengah jalan, ya, supaya bisa diproses. Karena dalam leg spesialis kerja-kerja Bawaslu itu menggunakan batas waktu yang sangat pendek, ya. Kalau di pemilu kita diberi kewenangan menangani dugaan pelanggaran itu selama 14 hari. Ya. Kalau di dalam pilkada lebih pendek lagi Mbak Tias. Itu 3+2. Kejar-kejaran ya. Iya, jadi kalau dibandingkan sebenarnya aparat kepolisian ketika menangani sebuah dugaan atau laporan sebuah tindak pidana misalkan, dia panjang waktunya, durasinya. Bawaslu karena ya memang semuanya terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraannya harus tertata, ya, harus selesai juga sesuai dengan jadwal dan program. Maka itu tadi, pemilu 14 hari, pilkada 3+2 hari harus selesai. Oke. Ya. Kemarin pemilu ada berapa yang sudah ditangani Bawaslu? Pemilu dan pilkadanya? Kalau di Banyumas ya, di Banyumas agak banyak untuk laporan dugaan pidana pemilu itu ada 13. Oke. Tetapi itu tadi, ketika pidana pemilu, maka di situ ada kewenangan bersama di Sentra Gakumdu, ya. Harus ada pembuktiannya juga, harus ada diskusi yang cukup panjang, ya, antara Bawaslu, teman-teman jaksa maupun teman-teman kepolisian, ya, yang ditugaskan itu rata-rata sebagian dari unit reserse dan kriminal. Nah, kita tidak ada yang sampai naik ke tingkat penyidikan atau penerusan ke SPKT Polresta Banyumas, kecuali satu yang kami duga itu di situ ada dugaan pelanggaran undang-undang ITE, sehingga karena ini menyangkut undang-undang lainnya, maka setelah kami plenokan, Bawaslu bisa langsung kirim ke SPKT Polresta Banyumas untuk ditindaklanjuti. Selesai di situ. Tindak lanjutnya selanjutnya ada di kewenangan di pihak kepolisian. Nah, untuk yang dugaan pidana pemilunya tidak ada yang kemudian di pembahasan kedua di Sentra Gakumdu, unsur-unsurnya ada yang tidak terpenuhi sehingga tidak bisa naik ke tingkat penyidikan. Ada juga yang daluarsa juga, ya, artinya batas waktu tadi yang kita sebutkan 3+2-nya sudah selesai, sehingga kita tidak bisa paksakan karena Bawaslu adalah lembaga penegak aturan pemilu maupun pemilihan, sehingga kita harus taat dan tunduk. Jadi tidak bisa Bawaslu kemudian melanggar aturan yang jadi pondasi dalam aktivitas dan bekerja. Masih ada TKPP ya? Iya, nanti ada persoalan yang lain-lain gitu. Oke. Nah, dari sekian banyak yang tadi ditangani ya, saya pengen Mas Yun cerita nih ke teman-teman, yang paling lucu, absurd, apa sih gitu yang ditangani? Kita ada beberapa penanganan yang menurut saya itu perlu menjadi pembelajaran bersama, ya. Yang pertama itu soal perangkat desa. Kemarin itu kan marak terutama di pilkada, ya. Kalau di pemilu tidak terlalu, tapi di pilkada perangkat desa banyak dijadikan objek. Sampai muncul video Ya, viral itu banyak di TikTok, kita ya. menangani, ada yang kasus yang di pertemuan di salah satu hotel, pengkondisian, tapi juga tidak terbukti karena memang kita bahkan pakai saksi ahli, Guru Besar Hukum Pidana Unsud, Prof. Hipnu juga, kemudian ahli IT juga, tetapi memang kesulitan untuk dalam proses pembuktiannya karena memang di situ saksi-saksi ketika diklarifikasi pun tidak menyampaikan dan tidak menyatakan secara gamblang bahwa di situ ada proses pembagian uang, ada proses pengkondisian untuk memilih salah satu paslon. Itu kemudian dari hasil rekaman CCTV yang dianalisa oleh saksi ahli forensik, digital forensik juga tidak bisa menunjukkan bahwa di situ ada proses pengkondisian.
Kemudian dari saksi guru besar hukum pidana, jadi ada proses begini, memahami politik uang adalah kegiatan untuk untuk memberikan janji, menawarkan janji, visi misi program pasangan calon. Artinya ketika itu bisa dibuktikan maka harusnya bisa, tetapi menyampaikan visi misi dan program itu seringkali kan agak sumir ya, karena visi misi program itu tercatat nih ketika mereka menyampaikan visi misi sebagai prasyarat sebagai calon di KPU itu harus ada semua gitu. Kemudian proses memberikan sesuatu itu kalau dalam konteks misal sembako, di situ tidak ada akad ya, akad misal begini, Mbak Tias saya kasih sembako tapi nanti untuk memilih pasangan yang saya usung misalkan. Apakah kemudian bisa dibuktikan ketika di bilik suara ya Mbak Tias memilih apa yang saya sarankan? Nggak bisa. Dan harus dibuka kotak itu dan harus dicek apakah surat suara kartu ini yang Mbak Tias coblos. Di situ ada berapa? Nggak kelihatan juga. Ada berapa surat suara? Sehingga kemudian agak susah. Ya, kecuali memang di beberapa kabupaten kota lain itu memang tertangkap tangan. Bisa sampai inkrah ya, dibawa dinaikkan ke penyidikan sampai persidangan vonis. Bahkan banding pun saat beberapa kasus banding itu bisa ada putusannya juga. Nah ini yang menarik di Banyumas tadi kepala desa. Kemudian ada ASN juga di Baturaden yang kemudian diproses juga. Kemudian sudah diberi sanksi oleh pihak kampus. Karena memang kalau yang ASN sekarang berbeda dengan periode di pemilu sebelum KASN dibubarkan. Dulu ketika ada KASN, Komite Aparatur Sipil Negara itu. Saat pemilu ada yang di Banyumas itu ya dari KASN ya putusannya? Ada putusan salah satu guru di wilayah Kecamatan Banyumas. Jadi sayangnya ini sekali lagi KASN dibubarkan sehingga kewenangan memberikan sanksinya akhirnya nanti ada di pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi. Oke, misalnya tadi dosen ya, berarti dari pejabat pembina kepegawaiannya di unsur gitu. Nah, yang berikutnya adalah beberapa beberapa aparatur sipil juga yang kemudian mungkin karena nggak tahu, mungkin juga karena ingin coba-coba, ya kita proses juga. Ya, kemudian juga ada calon anggota legislatif juga kita proses. Cuman ya itu tadi, kita tidak bisa menjustifikasi orang itu pasti bersalah, nggak boleh. Karena ada proses yang harus dilalui. Proses pemanggilan, klarifikasi, kajian hukum, kemudian kita plenokan. Jadi kalau orang awam menganggap ini ada pelanggaran, itu kacamata orang awam. Tetapi kalau kita kemudian masuk ke dalam ranah regulasi, ya, tata kelola penanganan pelanggaran, dugaan pidana, administrasi, kode etik atau undang-undang lainnya, maka kita punya rujukan. Jadi orang menganggap ini ada pelanggaran, Mas, ya silahkan dilaporkan. Toh jajaran kami ada sampai di tingkat, kalau pas sudah ada tahapan sampai di tingkat desa. Ya. Tapi kalau orangnya nggak mau laporan, ya pasti akan kami jadikan informasi awal dan nanti akan kami jadikan temuan. Kita proses. Dan di proses itu kita tidak bisa menjamin apakah ini nanti akan terbukti bersalah atau tidak. Karena ada proses klarifikasi, yang bersangkutan kan harus menjelaskan. Kemudian ada saksi-saksi. Saksi-saksi juga nanti akan menerangkan benar ada dugaan pelanggarannya atau tidak.
kemudian bukti-bukti. Jadi kita menghukum orang itu bukan karena like and dislike, tapi berdasarkan fakta. Ya, oke. Tadi ada satu yang menarik nih ya, soal politik uang dibalut dengan bantuan sosial kan ya, Ya. sembako seperti itu. Nah, sebenarnya strategi apa sih yang sudah Bawaslu lakukan ya? Soalnya kan banyak santer juga bilang bahwa ada budaya permisif nih di Ya. Bawaslu. Kemudian apakah memang sebenarnya undang-undangnya sendiri yang kurang tajam atau gimana Ya, untuk jadi Bawaslu menghadapi itu? sembako itu fenomena sebenarnya kalau di dalam definisi ya, memberikan janji pun itu sudah bagian dari pelanggaran. Memberikan janji ya, kemudian atau menawarkan janji ya, apalagi ini barang ya. Hanya saja ada aturan di mana di dalam metode kampanye ya, di dalam metode kampanye selain pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, media iklan di media massa atau televisi, elektronik dan online, kemudian ada tadi pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, juga kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, misalkan ya kegiatan olahraga, kegiatan pentas seni dan lain sebagainya. Bahkan di PKPU sendiri menjelaskan ada batas atas maksimal barang yang boleh diberikan ketika kampanye. Jadi kalau yang diberikan itu di bawah batas atas indeks yang atur di dalam PKPU, maka itu tidak sebagai bagian dari money politik. Batasan itu berarti harganya. Ada indeks harganya. Kalau kemarin 100.000 ya. Lumayan juga kan? 100.000. Kalau kita berbicara ya, kemudian hanya minyak goreng, kemudian ada beras, kemudian ada minyak goreng, beras, gula misalkan. Di situ tidak ada label gambar paslonnya, tidak ada gambar partainya, tidak ada unsur ajakannya. Susah untuk disebut itu sebagai money politik. Apalagi kalau sudah berbicara ada aturan boleh ada kegiatan yang dinamakan tebus murah. Nah, tebus murah sebagaimana sesuai indeks ya, artinya asal ada transaksi jual belinya itu tidak sebagai bagian yang disebut sebagai money politik. Meskipun kita tahu harganya tidak wajar ya. Masa tebus murah isinya minyak goreng 1 liter, gula, beras dihargai Rp5.000, 2.000 malah itu. 2.000, 3.000, itu sudah nggak logis lagi. Nah ini cuma gini, maaf, regulasi yang mengatur ya, saya emosi. Berarti ini regulasinya ya, bukan karena budaya permisif nih. Katanya, waduh Bawaslu nih apa-apa dibiarin gitu kan. Iya kan aturan, kita tidak bisa menabrak aturan yang ada. Masa kita penegak aturan kita nabraki aturan, malah keliru. Emosi saya gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ada beberapa hal catatan yang memang harus kita pahami ya. Masyarakat harus paham. Tadi masyarakat di sini Pak ada dugaan pelanggaran begini bagi-bagi sembako. Taunya kan itu pelanggaran. Tapi setelah kita turun, kita cek, kita klarifikasi, kita cari investigasi dan lain sebagainya, tebus murah. Tebus murah ketika kita berbicara kemudian regulasi yang mengatur, ada yang membolehkan di PKPU. Ya, tebus murah, kegiatan senam, olahraga ya, atau pentas seni dan lain sebagainya. Ya itulah negeri kita, tapi kita tetap optimis ya, karena pemilu dan pilkada yang diawasi saja masih terjadi pelanggaran, apalagi nggak ada yang ngawasi. Bisa berantem mereka, berantem kemudian saling ya jegal menjegal, wong diawasi ada wasitnya saja mereka masih main curang gitu kan, oknum ya. Oknum main curang, apalagi nggak diawasi. Makanya kita butuh penguatan dari masyarakat, termasuk juga dari para pengurus partai.
ayolah kita berdemokrasi secara fair ya. Kalau memang Anda disenangi masyarakat, programnya bagus, visinya keren, Anda duduk dan layak sebagai anggota legislatif, bupati, gubernur, presiden, bahkan wakil presiden bahkan boleh gitu ya. Asal ya itu tadi visi misinya oke, dia berkinerja baik gitu kan. Kemudian dia Punya duit. kalau punya duit ini akan menjadi persoalan baru lagi nanti. Ini ada persoalan baru lagi di salah satu daerah setelah kemarin maju gugatan MK. Ya, kemudian adalah PSU nih. PSU digugat lagi gitu kan. Akhirnya MK memutus pasangan calonnya didiskualifikasi semua. Karena memang ada bukti di situ, ada politik uang. Jadi tetap terjadi. Makanya nanti di pilkada berikutnya di daerah tersebut itu pasangan calonnya di luar pasangan calon yang kemarin berlaga. Berapa kali ini didiskualifikasi? Ya satu, kalau dalam putusannya nanti di pilkada berikutnya pasangan calon yang kemarin pada menggugat di MK tidak boleh mencalonkan. Boncos ya. Iya, itulah. Ya oke. Jadi buat teman-teman yang sering berpikir kalau itu Bawaslu apa membolehkan, sebenarnya karena undang-undangnya ya. Ya kalau sebenarnya undang-undangnya. Dan pembuat undang-undangnya teman-teman yang milih loh. Iya, ya sekali lagi kan ini bagaikan apa ya, lingkaran ya yang tidak ada putusnya. Regulasi kita itu disusun baik usulan pemerintah maupun dari DPR RI. Kemudian disahkan oleh DPR RI dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Mulai dari Perbawaslu, undang-undang, PKPU maupun undang-undangnya. Jadi sekali lagi seluruhnya sudah terfilter nih di Komisi 2. Komisi 2 itu ya adanya di Senayan. Teman-teman kita yang duduk di DPR RI Komisi 2 yang kemudian membahas regulasi dan rule untuk pemilu dan pemilihan. Jadi kita harus doronglah mereka untuk serius membuat undang-undang. Ya, oke. Terus gimana sih caranya Bawaslu ini mengedukasi masyarakat ya biar bisa kritis juga melaporkan kalau misalkan ada dugaan pelanggaran pemilu gitu? Ya, jadi kalau kita berbicara masyarakat itu kan dilema. Jadi gini Mbak Tias dan para pemirsa Bawor, di undang-undang pemilihan ya berarti pilkada, orang yang kemudian menerima uang ya kemudian dia melaporkan ada aktivitas money politik, dia juga berpotensi sebagai pihak pelaku money politik. Paham ya? Undang-undangnya bicara demikian, sehingga ketika orang melaporkan aktivitas money politik atas uang yang dia peroleh, dia juga berpotensi juga menjadi pihak yang terlibat. Nah ini undang-undangnya kan harusnya fair dong. Kena juga berarti yang menerima? Iya, jadi kita harus betul-betul hati-hati sekali. Ya, artinya jangan sampai kemudian orang yang ingin berbuat baik melaporkan sebuah dugaan pidana pemilu malah dia menjadi pihak yang dihukum juga. Kalau misalkan menerima, tapi saya nih misalkan saya masyarakat nih, saya menerima, tapi saya buat ngelaporin. Baik penerima, pemberi dan jatuhnya penerima. itu penerima. Ya, cuman kan nanti tergantung dari kalau sampai ke persidangan pasti ada pertimbangan khusus ya dari majelis hakim yang akan mengadili itu. Tapi memang undang-undangnya demikian. Jadi agak ya kita hanya bisa melaksanakan undang-undang karena memang undang-undang ini dibentuk tadi baik oleh pemerintah maupun DPR, di Komisi 2 digodok, ketuk palu, kemudian diundangkan. Artinya ketika sudah diundangkan ya apa boleh buat. Penerimanya bisa menjadi pihak yang dihukum, pemberinya juga menjadi pihak yang dihukum.
Dilematis ya. Ya memang demikian. Nah, cara mengedukasinya ya jangan diterima tapi dilaporkan ke Bawaslu. Ya udah hilang dong. Ya harus ada, makanya kita harus mengedukasi masyarakat untuk bisa misalkan mendokumentasikan peristiwa, kemudian ada saksi-saksi yang mau menyampaikan fakta yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan dan alami kepada Bawaslu. Ya memang tantangannya berat, tetapi bagi kami ya ini sudah bagian dari pekerjaannya. Bagian dari pekerjaan, ya masyarakat juga harus diedukasi juga. Makanya teman-teman di Bawaslu mereka membuat beberapa percontohan desa anti politik uang, desa pengawasan, kemudian membangun komunitas-komunitas gitu kan. Ada komunitas cyber pengawasan, ada komunitas pramuka ya yang disebut Sakadiasta. Kemudian kita juga ada forum-forum warga ini lagi mau dikembangkan lagi, artinya kita dorong ulang setelah masa non tahapan ini, karena nanti kita akan ketemu lagi tahapan itu di 2027 kalau tidak ada perubahan regulasi. Oke, udah nih ya Mas Yani ya, udah lega nih, udah nggak emosi lagi. Oke, terakhir mungkin ada pesan-pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman Bawor di rumah? Ya, yang jelas kerja-kerja Bawaslu itu bagaikan kerja-kerja penegak hukum lainnya. Kami menyadari setiap penegak hukum itu menjadi pihak yang paling tidak disukai oleh para pelanggar hukum. Contoh, kita analogikan saja. Para pedagang yang melanggar perda, pedagang di trotoar dan lain sebagainya pasti melanggar. Iya. Ditegakkan penertiban oleh Satpol PP, mereka biasanya akan terjadi Perlawanan ya? Sering kali kita lihatlah di TV, di berita-berita, sehingga Satpol PP diposisikan pihak yang tidak disukai bagi pelanggar perda ya. Sama teman-teman di kepolisian, di lalu lintas, itu pasti tidak disukai bagi pelanggar lalu lintas. Bawaslu juga tidak disukai bagi pelanggar ya pemilu maupun pemilihan, pasti tidak disukai oleh oknum-oknum itu. Jadi kita menyadari, pesan kami, bantu Bawaslu, kita pasti bisa menjaga marwah demokrasi, memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang kita harapkan, dan pemimpin itu bisa mensejahterakan kita semua, menjalankan programnya untuk kita semua. Demikian Pak Tias. Oke, terima kasih Mas Yoni sudah mencerahkan teman-teman Bawor di rumah ya. Demikian podcast Bawor hari ini. Tetap awasi, kawal, dan jaga demokrasi kita bersama. Saya Tias pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.